Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga. Hari ini kita akan bahas tentang perencanaan publik. Nah, dari sini kita membahas dulu apa sih sebenarnya teori perencanaan publik. Nah, kalau di sini dia itu dimulai dari adanya penetapan tujuan dari organisasi tersebut, terus kemudian kita akan menentukan strategi dalam mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, sehingga akhirnya di sini kita akan merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi tersebut sehingga tercapainya tujuan dari organisasi. Dalam teori perencanaan di sini ada 3 yang kita lihat dari segi proses, fungsi manajemen, dan decision making atau pengambilan keputusan. Kalau kita lihat dari sisi proses, di sini adalah bagaimana kita memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Jadi di sini kita harus memilih tujuannya supaya tujuan tersebut tercapai dengan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian dari sisi fungsi manajemen di sini dia menganalisisnya adalah dengan menggunakan pengaruh untuk melihat pengaruh dan wewenang dalam menentukan ataupun menggunakan tujuan serta kegiatan dari organisasinya. Nah, yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan di sini, nah kita dalam membuat suatu perencanaan itu harus pada proses jangka panjang ataupun akan datang mengapa kegiatan itu dilakukan, terus bagaimana melakukannya, terus kapan dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Nah, kalau berdasarkan pendekatannya dan koordinasinya, bahwa perencanaan itu terdiri dari yang pertama perencanaan makro, berarti secara menyeluruh. Nah, yang kedua adalah perencanaan sektoral, persamaan dari karakteristik atau serta tujuannya, kemudian perencanaan regional, berarti di sini melihat dari lokasi kegiatan yang dilakukan saja, dan terakhir adalah perencanaan mikro atau perencanaan tahunan. Nah, di sini ada beberapa proses perencanaan strategi itu dimulai dengan adanya rencana strategi. Dalam rencana strategi itu terdiri dari adalah visi, misi, isu strategi, dan strateginya. Nah, setelah kita membuat rencana strategi tadi, maka akan lanjut ke rencana operasional. Nah, di rencana operasional di sini kita harus membuat program ataupun dan proyek rencana dari tindakan yang kita lakukan dari rencana strategik tadi, sehingga terakhir kita akan dapat memperoleh hasil, yaitu adalah tindakan atau aksi dari rencana yang sudah dibuat tadi. Nah, sistem perencanaan publik di sini disusun berdasarkan hierarki sejalan dengan struktur organisasi. Nah, jadi jenis dari rencana itu adalah rencana strategik dan rencana operasional. Untuk pendekatan dalam sistem perencanaan itu di bidang politik, kemudian teknokratik, partisipatif, top down, dan bottom. Nah, tahapan dalam perencanaan pembangunan di sini yang harus dilakukan yang pertama, kita harus menyusun rencana yang akan kita buat. Setelah kita melakukan penyusunan apa rencana yang akan dilakukan, terus kita menetapkan apakah rencana itu akan benar-benar kita laksanakan. Nah, setelah itu dilakukannya pengendalian pelaksanaan dari rencana yang tadi. Nah, apakah rencana yang sudah ditetapkan itu berjalan dengan lancar? Kemudian terakhir adalah evaluasi pelaksanaan rencanaan. Nah, jadi di sini setelah dilakukan pengendalian, pengontrolan dalam proses pelaksanaan rencana tadi, kita melakukan evaluasi. Gitu. Jadi tujuannya di sini adalah untuk memperbaiki kekurangan sehingga terjadinya pengendalian dalam pelaksanaan rencana itu tadi. Nah, kalau kita lihat siklus dari perencanaan publik itu dimulai adalah di sini
evaluasi hasil pelaksanaan tahun lalu dan penetapan prosedur perencanaan sekarang. Nah, jadi mulainya perencanaan ini didasari dengan adanya pengalaman sebelumnya. Nah, dari pengalaman tersebut, maka kita bisa melakukan perbaikan untuk perencanaan di tahun ini. Nah, setelah itu, yang kedua adalah kita akan menentukan organisasi pendukung dari perencanaan tersebut. Nah, step selanjutnya itu adalah penetapan asumsi dari perencanaan. Nah, kemudian yang keempat adanya kriteria evaluasi hasil perencanaan ada SPM. Yang kelima adalah penyusunan indikator program. Yang keenam, penyusunan kertas kerja perencanaan strategi dan program. Yang ketujuh, partisipasi masyarakat dalam perencanaan atau musrenbang. Nah, selanjutnya di tahap ke-8 adalah penentuan usulan perencanaan strategi. Nah, kemudian ke-9 adalah penentuan draft, skala prioritas, dan plafon anggaran. Yang ke-10 adalah penentuan usulan rencana program kerja. Nah, yang ke-11 adalah penyelesaian draft dokumen perencanaan. Nah, selanjutnya di tahapan ke-12 itu di sini kita akan membahas draft dokumen dari perencanaan. Dan terakhir adalah penetapan dokumen perencanaan tersebut. Nah, selanjutnya di teknik perencanaan publik, menurut si Chopra ada Jetley ya, ada practice of local governance planning. Yang pertama itu adanya basic one. Nah, kita merasakan awal dari perencanaan tadi. Nah, kemudian diperlukannya studi, teori, dan analisis tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah plan or policy preparation. Jadi kebijakan dari yang kita dapat dalam perencanaan itu. Nah, kemudian implementation and effectuation. Nah, implementasinya yang tadi itu apa? Maksudnya dalam perencanaan itu tadi, dan terakhir adalah monitoring dan feedback. Jadi ada pengawasan dan efek balik dari sebab akibat dari perencanaan itu tadi. Nah, di teknik perencanaan publik ada 3 tahapan perencanaan publik. Yang pertama adalah kita melakukan memeriksa inventaris dan kecenderungan dalam masyarakat terhadap yang akan kita rencanakan. Ketiga adalah memeriksa permintaan tadi, dan ketiganya yang terakhir itu adalah merencanakan fasilitas dan pelayanan berdasarkan kapasitas yang dimiliki, yang dimana tujuannya adalah mengakomodir permintaan di masa depan. Nah, di sini kalau kita lihat ada 9 langkah dalam proses perencanaan publik. Nah, yang pertama, di sini kita menggunakan inventaris dan mengidentifikasi kecenderungan dalam konsumen. Yang kedua adalah memperkirakan kecenderungan dengan pasar. Nah, langkah yang ketiga adalah di sini dilakukannya identifikasi tujuan dan sasaran membandingkan kebijakan dan rencana alternatif. Yang keempat itu memformulasi, tes, dan membandingkan kebijakan dan rencana alternatif. Yang kelima membandingkan dan mengevaluasi alternatif kebijakan dan rencana. Terus yang keenam menyeleksi kebijakan atau rencana yang paling dapat diterima. Nah, ketujuh mempersiapkan elemen-elemen rencana secara detail. Nah, kedelapan adalah melaksanakan rencana melalui peralatan publik dan swasta. Dan terakhir, kita harus melakukan evaluasi rencana terus-menerus dan proses yang dilakukan. Nah, teknik perencanaan publik di sini kita lihat ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam jenjang organisasi. Pertama, menetapkan sasaran. Nah, dalam menetapkan sasaran, apa yang ingin dicapai dalam organisasi. Nah, itu yang harus kita lakukan agar perencanaan publik itu berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, merumuskan posisi organisasi pada saat ini. Nah, di sini dalam merumuskan ini kita harus memiliki sumber daya yang dimilikinya. Nah, dengan adanya sumber daya yang dimiliki itu, maka organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran. Nah, di sini ini suatu hal yang lebih mudah diketahui. Ya, jadi kita harus mengetahui faktor pendukung yang menghambat dalam perencanaan publik yang kita tentukan tadi.
Nah, yang terakhir adalah menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kita harus tahu alternatif apa yang harus kita lakukan dalam mencapai tujuan itu tadi. Nah, teknik perencanaan publik di sini ada 5 tingkatan. Yang pertama itu adalah perencanaan komprehensif, perencanaan sistem, perencanaan di tingkat daerah, perencanaan subsistem, dan perencanaan tempat. Nah, di teknik dalam proses perencanaan organisasi publik yang harus kita lakukan di sini adanya survei, kita surveinya, kemudian visioning, focus group, adanya kebijakan Delphi, brainstorming, ya, kemudian analisis kekuatan di lapangan ataupun force based analysis, dan terakhir adalah nominal group teknik. Nah, ini adalah teknik-teknik dalam melakukan proses perencanaan. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari teknik tersebut untuk perencanaan publik tadi. Nah, contoh dalam praktik perencanaan publik di sini ada di bidang pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan partai politik. Oke, baik, terima kasih. Itu dulu pemaparan saya tentang teori perencanaan publik. Silakan Anda menjawab pertanyaan yang saya ajukan di topik learning kita pada pertemuan ketiga, karena jawaban Anda itu merupakan daftar kehadiran Anda. Selamat mendengarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.